Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini, yang mana masih pada bab 3 dengan materi memakai peraturan perundang-undangan. Adapun pada subbab yang kedua ini, yaitu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang mana pada subbab kedua ini membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI, yang mana pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan amanat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntunan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian, tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Dan yang keempat, khusus mengenai bentuk negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian, perlu kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Kemudian simaklah peta konsep berikut. Perhatikan alur dalam peta konsep tersebut. Yang mana pertama, dalam perubahan Undang-Undang Dasar terdapat perubahan pasal-pasal. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, yang mana terdapat dalam pasal 37 ayat 1. Kemudian diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, yang mana terdapat pasal 37 ayat 2. Kemudian kepada MPR, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, yang mana terdapat dalam pasal 37 ayat 3. Kemudian putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR, terdapat pada pasal 37 ayat 4. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itu terdapat pada pasal 37 ayat 5. Setelah kalian menyimak materi yang telah Ibu sampaikan, silakan membuat peta konsep sekreatif mungkin tentang materi yang telah Ibu sampaikan tersebut, yang mana itu merupakan penugasan ke-8. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika Ibu dapat salah-salah kata. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan dengan jelas.
dapat menyimak penugasan yang telah Ibu berikan, serta dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang ada di Edmodo. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.